banyak hikmah kalau kita sakit. Pertama, orang yang sakit diampuni dosanya oleh Allah, digugurkan dosanya oleh Allah. Yang kedua, kalau kita sakit, kita jadi tahu siapa kawan kita yang sebenarnya. Mun kita banyak duit, banyak kawan kita. Mun kita sehat, ramai kawan kita. Tapi ketika kita susah, lihat siapa nanti yang mau berkawan dengan kita. Saya dulu, Bu. Oh, nyangka dah kematian. Tanya aja. Oh, gaya. Saya itu kan nikah tahun 2017. Saya nikah itu 11 hari naknya kenalan langsung nikah. Nggak pakai pacaran. Jadi 5 hari chattingan lewat WA, hari ke-9 dilamar, hari ke-11 nikah. Saya nggak kenal banyak tentang bini saya. Begitu saya lakak nikah, saya lihat bini saya nggak peduli dengan saya, Pak. Dan cintewe dengan aku lemah itu. Dicuekinya naknya. Nah, tapi saya melihat dia peduli dengan saya ketika saya sakit. Begitu saya damam, dipijiknya kaki saya, palak saya diurutnya. Ya Allah, dia pedulinya pas aku sakit gasaknya. Mun gaya lama-lama aja lah aku sakit. Bapak pun sakit di rumah dipijikkan tak lah bini, Pak? Hah? Nampak muka kan nak siksa. Jangankan damam Pak Ustaz, ini aku tak garukkan badan belakang, aku tak mau deh. Apa jiku dek garukkan belakangku yo? Hontos-hontoskan ke tiang sih bang. Tanah abang dah tergit mati abang Jadi dengan sakit tu kita jadi tahu siapa kawan kita yang sebenarnya. Itu Pak dia. Kemudian dengan sakit itu, ini hikmah daripada sakit. Dengan sakit kita bisa jadi selamat dari berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi usah nak diminta sakit. Lalu ya Allah sakitkanlah aku, gak usah. Tapi kalaupun sakit, jadikanlah diri kita itu sabar dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ibadah hati, sabar. Yang kedua, ikhlas. Terutama bapak-bapak nih, Pak, harus belajar ikhlas. Ada hadis Nabi, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin illa dakhalal jannah. Apabila seorang perempuan meninggal, lalu suaminya ikhlas atas meninggalnya dia, illa dakhalal jannah, kecuali ibu itu masuk surga. Jadi ibu mati, ikhlas lakinya masuk surga kata Nabi. Makanya bapak-bapak begitu bininya mati, ikhlas semuanya. Jarang kan melihat orang laki nangis bininya mati. Kenapa? Ikhlas supaya ibu masuk surga. Bini aja. Dan semuanya orang laki gaya. Cuma rati-rati gaya. Ikhlas. Ini bapak-bapak nih ikhlas. Pak, di rumah, misalkan nanti di rumah nih, bapak-bapak kan dah lebih lama berumah tangga dibandingkan saya. Pokoknya Pak, ini prinsip. Bapak di rumah, apapun kata bini kita, pokoknya bapak pasti salah. Bini pasti, perempuannya pasti benar Pak. Percuma bapak bertengkar dengan bini, bapak tetap salah. Biniku salah Pak Ustadz. Ndaan, bapak yang salah. Biniku boros ya Pak Ustadz. Tetap bapak yang salah. Ndaan mari bini duit banyak. Dah ku bari duit banyak Pak Ustadz, dia tapi selingkuh. Tetap bapak yang salah. Bapak ndaan perkasa. Dia nyari ke tempat lain. Aku dah perkasa Pak Ustadz, tapi dia tetap suka nak keluar rumah. Tetap bapak yang salah. Bapak dah menciptakan kenyamanan di dalam rumah. Udah Pak Ustadz, dah kubarik dia nafkah yang banyak, kulayani dia dengan baik di rumah. Aku dah perkasa, tapi masih dia selingkuh. Tetap bapak yang salah. Apa salahku? Salah pilih bini.
kita tuh Pak pasti salah. Sana bertengkar dengan bini, sana pasti kita salah. Nah, jadi ngadapi perempuan tuh diam aja. Ale kan denger efek lama-lama aja time seorang deh. Nah, makanya kalau ada ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, ngapalah kata dia laki kutang daan batah di rumah. Nanya laki daan batah di rumah. Saya ceritakanlah, ada seorang ibu-ibu tuh suka ngerepek di rumah. Udah tahu ke barang-barang serba mahal, minyak naik, kecap naik, telur naik, yang turun jumlah celana, pokoknya dah macam motor air rusak. Lakinya tuh udah nyari akal gimana lah dia. Akhirnya dia dapat ide, dibawanya ke pasar bininya. Dek, mau ke kau ajak ke pasar hari itu? Ngapain dok? Kata dia. Kau nak kubalikan emas, terserah kau nak beli apa. Kalau aku balikan golong, cincin, subang, kungkung, kacamata. Ngapain tang tawa pas kacamata itu ya. Baliknya kesukian dia sambil bersiul-siul. Dek, bagus kita nyantai dulu. Nyantai di mana bang? Kata dia, tapi telagi sih. Nyantai tapi telagi. Dilihat adik kayaknya dia ada. Dalam ke dia, dalam. Ditulakannya ke dalam. Ngerepek lah bininya dalam telagi itu. Lakinya merokok di atas telagi. Ngerepek lah pas ini. Nggak lama kemudian keluarlah asap dari telagi. Nampak makhluk hitam berdarah giginya. Kau siapa? Aku Ajin, penunggu telaga itu. Dah 200 tahun aku nunggunya di dalam. Ngapa kau tang keluar? Ada orang ngerepek di dalam. Jangankan bapak, Ajin aja dan batak. Tapi yang salah ya, Ajinnya lah yang salah. Ngapa dia nogok di sini? Ikhlas. Jadi bapak ikhlas. Apapun keadaan bini kita di rumah ya syukuri pak. Syukuri. Sebenarnya pak, kalau kenapa bapak-bapak tuh banyak suka tertarik dengan perempuan lain? Karena dia belum tahu keburukan perempuan dia. Dia suka dengan perempuan inun. Padahal belum tentu lebih baik dari bininya di rumah. Suke nak menangkan. Dan anehnya memang barulah terungkap keburukannya ketika udah dinikahi. Makanya syukuri, ikhlas. Ikhlas. Bang, kau daan kenyasal nikah dengan aku ibadah hati di aku ikhlas. Nah, kalaupun kau mati aku ikhlas deh. Ikhlas itu amalan hati. Orang yang sabar kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar di akhirat nanti dapat pahala bighairi hisab, tanpa batas. Puasa ada batas pahalanya, salat ada batas pahalanya, tapi orang yang sabar tidak ada batas pahalanya. Makanya sabar-sabarlah. Pak, sabar. Itu baru nak kena kerepekik dah lari dari rumah. Sabar aja. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu nanya dengan saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi bagus Ustadz ceramahnya. Kayak Bu, boleh ke saya nanya Pak Ustadz? Boleh. Tapi cepat sikit, saya tuh nak balik. Pak Ustadz, mun kita meninggal mati nanti di akhirat jumpa ke kita dengan laki kita Pak Ustadz. Ibu cinta tidak dengan lakinya, kata saya. Saya cinta Pak Ustadz, dialah yang pertama dan terakhir. Maka ibu akan jumpa nanti dengan lakinya di akhirat. Laka iya datang lagi bapak nanya, Pak Ustadz, mun kita mati nanti di akhirat jumpa tidak dengan bini kita? Jumpa Pak, tapi aku udah anak jumpa ya Pak Ustadz. Ngapa dik? Biniku garang. Di dunia aku udah dikerepeknya tolennya, masa di akhirat lanjut lagi? Sabar. Akan ada batasnya ketika jasad roh berpisah dengan badan. Roh berpisah dengan jasad, disitulah berakhir semuanya ujian hidup. Nah, jadi sabar-sabarkan aja Pak. Insya Allah kita dapat pahala bighairi hisab. Sigi lagi. Masih sigi sampai jam 5 lewat 10 kan?
Pertama, amalan badaniah. Yang kedua, amalan qalbiyah, hati, sabar, ikhlas, jujur. Kemudian yang ketiga, inilah namanya amalan maliyah. Maliyah, mal, harta. Bahasa Inggrisnya mall. Apa arti mal? Mal itu miring, artinya miring. Kenapa mal harta itu miring? Karena hati kita itu miring ke harta, condong ke harta. Contoh misalkan ibu pagi ke mall, ada ke yang dah suah pagi ke mall? Yang dah suah? Ada juga. Pak ya nyeritakannya gitu. Muntakaan acara di mall, azan di samping masjid dengan acara di mall. Ibu pilih ke mall atau ke masjid? Ke mall. Karena hati kita itu condong ke harta. Contoh lagi, ada pembagian biaya. Apa biasanya dana bantuan dari desa ya apa? Bansos. Bansos untuk fakir miskin. Pas azan zuhur dia ngantri, pilih tetap ngantri atau azan zuhur ikut sholat? Ngantri, karena hati kita condong ke harta. Nah itulah dia mal, artinya harta. Yang ketiga amalan maliyah, amalan harta. Ibu-ibu dah beramal harta ke belum? Yang paling tinggi zakat. Apa yang paling tinggi? Zakat. Kalau ibu punya duit 1 juta, keluarkan 2,5% berapa ya? 25.000. Kalau duit ibu 4 juta, zakatnya 2,5%, berapa ya duitnya? 100.000 keluarkan, 100.000. Yang gaji tatap, yang gaji tatap 4 juta, keluarkan 100.000 tiap bulan, 100.000, 100.000, 100.000. Pak Ustadz, mau kubayarkan nunggu setahun boleh ke? Boleh. 1.200.000 boleh. Tiap bulan 100.000 boleh. Nak setahun baru dikeluarkan 1.200.000 boleh. Sami jumlahnya Pak Ustadz? Sami. Tapi saran saya bagus keluarkan tiap bulan. Karena 100.000 ya kacik. Kan sami Pak Ustadz 1.200.000. Memang jumlahnya sami, tapi setannya lain. Mun 100.000 kan ringan Pak. Coba mudah 1.200.000, setannya bukan cuman setan yang tidak nampak, setan yang nampak yang ngode juga. Mun setan yang tidak nampak kita bacakan ayat kursi, insya Allah lari dia. Cuman kadang yang ngode kita itu kan ya kawan kita seorang, Bu Erna. Saya sebut Bu Erna, nama umat saya Erna. Bu Erna, ibu nak ke mana bu? Yo nak bayar zakat ke masjid, boleh ke bayar zakat ke masjid? Boleh, masuk dalam fisabilillah kata Pak Ustadz Hatoli, boleh bayar zakat ke masjid. Berapa nak bayar zakatnya? 1.200.000. Weh, banyak inyan 1.200.000. Ibu tahu nak bu, HP terbaru cuma 1.100.000. Ibu tinggal mengeluarkan 100.000 lagi dah dapat HP baru. Oke, jadilah aku bayar zakat. Setan yang nampak ngode kita. Gimana kita nak ngusirnya? Bacakan ayat kursi juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Tangkau amus akunya, kau setan ngode aku. Keluarkan zakatnya. Di bawah zakat infak. Di bawah infak sedekah. Apa bedanya? Apa bedanya infak dengan sedekah? Infak pasti duit. Sedekah belum tentu duit. Contohnya senyum. Tabassumika biwajhi akhika sedekah kata Nabi. Senyummu kepada kawanmu ya sedekah. Makanya saya tidak setuju kalau kotak di masjid itu ditulisnya kotak sedekah. Rapukannya pas kotak lewat senyum nak ngurap. Lewat kotak. Lewat lagi. Lewat lagi. Ngapa kotak senyum melihat kotak sedekah kata dia. Maka yang betul adalah tulis kotak infak. Nah, infak ya pasti duit, pasti materi. Tapi kalau sedekah tundaan. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Bagi yang mampu wakaf, berwakaflah.
Itu saya tidak tahu tuh tanah siapa yang dibuat di masjid. Saya tidak tahu siapa yang udah nyumbang batu, nyumbang tehel, nyumbang pasir. Maka yang udah berwakaf untuk pembangunan masjid itu, dia sudah beramal maliyah namanya, beramal harta. Itulah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikayakan oleh Allah. Amin. Kita dikayakan oleh Allah insyaallah. Amin. Tang sikit yang amin nih. Amin. Dah anak kaya ke nanti. Mudah-mudahan Allah banyakkan rezeki kita. Amin. Sehingga kita bisa beramal maliyah, amin, beramal harta. Dah ceramah ya, ndak di kampung, ndak di kota. Kalau dah amin berarti laka. Tadi mulai jam 4:10, sekarang jam 5:10. Di mana-mana saya ceramah memang 1 jam 60 menit. Sesuai harusnya air aqua deh. Diberi air kopi. Saya tahu air kopinya pasti pahit karena manisnya ada di ibu-ibu sebenarnya. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usah nak melapor ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim, saya adalah ustadz es krim. Lembut, sejuk, dan manis. Ibu-ibu, bapak-bapak, 1 jam saya sampaikan ini jak cerita-cerita nak anggo, bukan ceramah. Kalau ada omongan saya, kelakuan saya yang menyinggung perasaan, tolonglah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang tersinggung? Saya sarankan usah nak tersinggung. Karena pengalaman di beberapa tempat ada orang tersinggung 2 hari lah kak ia mati. Siapa tersinggungnya Pak Ustadz? Kepala desa tersinggung. Barang saya kan ya dan bisa dipasan nih gaya ceramahi. Kata kepala kampungnya di paginya pembawa acara aja. MC pembawa acara situ bantar. Apa pun beritahu Pak Ustadz Hatoli ya. Apa dik? Salah ceramahnya usah nak bahas tentang jilbab. Apa dik? Kau kan tahu biniku belum berjilbab. Sampaikan ya nggak saya Pak Ustadz. Ya, pasan pelak kampung. Kalau ceramahnya usah nak bahas tentang jilbab. Ngapa dik? Ini pelak kampung belum berjilbab. Au nya saya. Au karena aja diri saya. Siapa yang bininya daan berjilbab, membuka aurat dia keluar rumah, dia dok laki bini masuk neraka jahanam kata saya. Lama ada tegetu. Memanglah kak iya pak. Dan suah lagi saya diundang nih. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, Muharram, ndak suah diundangnya ceramah. Kenapa? Tersinggung pala kampungnya. Usah nak undang lagi Ustadz Hatoli ceramah ya kata dia. Tapi pas tahun kedua ada dia nelpon pengurus masjid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa ke ngisi ceramah lagi di masjid kami? Yo katanya pelak kampung tersinggung. Maaf Pak Ustadz, pelak kampungnya dah mati. Jadi sana tersinggung ibu bapak Nah, bukti kedua bahwa orang tersinggung. Ndak anu agi ngundang saya ceramah. Nah, laka itu mun si ande ngundang agi tersinggung lah berarti. Ndak mungkin kan orang kalau nak ngadakan acara tuh kan kadang-kadang perlu rapat, perlu nak merik makan sapi, ngundang sapi. Nah, jadi ndak semudah yang Pak Ustadz Atoli omongkannya saya paham. Saya dah 21 tahun pengalaman ceramah tuh Pak. Ya macam-macam dah saya alami. Ada yang ceramah daan kanak sambut, ada yang dicuekinya, ada yang daan peduli, macam-macam lah. Ada yang daan suah kanak dan lalu diberinya makan, ada juga. Sampai kita ceramah biapi-api barang jak kelaparan. Jam 10 kita ceramah dari laka isya sampai jam 10. Baru ada nyurung roti kebeng. Oh jadi Pak Ustadz Hatoli jarak ceramah di masjid iya? Ndaan jarak. Dudi-dudi saya mau nasi bungkus. Tapi sampai hari itu ingat saya masjidnya. Masjid apa ya? Masjid roti kebeng. Lewat dengan kawan pakai motor ditapaklah kawan dari belakang. Ustadz apa ya? Masjid roti kebeng. Saya mundaan kanak beri makan di situ kalau saya ingatkan buat.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ketiga amal itu, baik amal badan, amal hati maupun amal harta. Amin ya rabbal alamin. Aduh Siti Aisyah, mandi di kali, rambutnya basah. Sampai situ kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Mali keripik 10.000 rupiah. Keripik dimakan di waktu subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.